Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Gamer. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang VirtualBox. Ya, apa itu VirtualBox? VirtualBox itu adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Sun Microsystem yang sekarang sudah tergabung pada Oracle ya. Kemudian VirtualBox itu juga bisa digunakan untuk mensimulasikan atau mencoba atau menginstal sistem operasi tanpa harus menginstal langsung pada komputer fisik. Nah, sistem operasi ini nanti bisa dibuat simulasi. Yang ini juga bisa untuk multi platform, artinya sistem operasi apa saja bisa diinstal di sini. Seperti misalkan mau install Linux, misalkan FreeBSD, kemudian mau install Windows, kemudian Windows versi berapapun itu bisa diinstal atau disimulasikan di komputer mesin virtual ini. Nah, bagaimana mesin virtual ini bekerja? Pertama-tama kita akan menginstal terlebih dahulu supaya lebih memudahkan penjelasannya terhadap teman-teman. Silakan install terlebih dahulu, kita download saja nanti aplikasinya di Oracle VirtualBox. Kita download di website resminya di virtualbox.org. Ya, kemudian sekarang VirtualBox itu sudah versi 6.1 ya. VirtualBox ini multi-platform, artinya tidak hanya diinstal di Windows saja, tetapi di sistem operasi lain juga bisa diinstal. Misalkan mau install VirtualBox di Linux, misalkan mau install VirtualBox di Mac dan sebagainya, itu bisa diinstal juga. Nah, oke, kita akan mendownload dulu untuk VirtualBox versi 6.1-nya. Ini dia untuk platform yang bisa diinstal nanti. Kita akan pilih Windows Host terlebih dahulu. Simpan. Oke, kita sudah berhasil mendownload VirtualBox 6.1 untuk versi Windows. Untuk ukuran filenya sendiri cukup kecil sebenarnya, hanya 102 MB. Oke, kita akan install langsung. Oh ya, VirtualBox ini sangat simple ya untuk instalasinya ya. Kita tinggal next saja seperti ini, tinggal next. Dibandingkan dengan mesin virtual lainnya seperti VMware, kemudian seperti Proxmox, seperti banyak aplikasi yang lain untuk virtual itu, Oracle VirtualBox ini lebih simple untuk instalasinya ya. Untuk instalasinya ini under OS ya, artinya VirtualBox ini menempel pada OS yang sudah diinstal sebelumnya pada komputer fisik. Seperti contoh yang kita akan lakukan ini, jadi aplikasi VirtualBox ini itu melekat pada sistem operasi Windows. Berbeda dengan katakanlah Proxmox begitu yang biasanya diinstal di open source begitu ya. Itu nanti instalasi Proxmox-nya atau mesin virtualnya itu langsung diinstal pada hardware atau PC atau laptopnya atau servernya langsung. Seperti juga VMware, misalkan VMware untuk yang EXI itu juga diinstal langsung pada hardware-nya. Nah, berbeda dengan VirtualBox ini, kalau VirtualBox ini cukup mudah karena VirtualBox ini aplikasinya bisa diinstal di sistem operasi baik Windows atau Linux atau yang lainnya. Oke, di sini kita next saja sampai dengan selesai. Oke, cukup mudah. Yes. Oke, langsung kita jalankan. Oke, inilah mesin virtual kita, Oracle VM VirtualBox Manager. Ini adalah tampilan awalnya, ini belum ada apa-apanya. Jadi nanti kita akan coba menjelaskan dulu tentang bagaimana membuat atau menginstal sistem operasi yang akan kita simulasikan atau kita coba ke dalam VirtualBox ini. Di sini ada tombol beberapa ini, ada referensi, kemudian ada import. Import ini biasanya digunakan untuk mengimport OS yang sudah di backup sebelumnya, sehingga nanti kita tidak perlu menginstal dari awal. Kemudian di sini ada ekspor. Ekspor adalah untuk digunakan ketika kita sudah punya OS di sini dan sudah dikonfigurasi macam-macam, kemudian diekspor dalam bentuk VDI, VMDK dan sebagainya, sehingga nanti suatu saat ketika kita membutuhkan tidak perlu menginstal ulang lagi, tetapi cukup mengimpor langsung jadi OS-nya di sini. Kemudian ada baru dan tambah.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba dulu untuk menginstalasi salah satu OS. Sebenarnya untuk instalasi ada di video saya yang sebelumnya, tetapi di sini saya lebih menekankan pada bagaimana men-setting pengaturan network di VirtualBox ini. Misalkan saya mau membuat OS yang baru adalah Linux atau Ubuntu begitu ya. Kemudian di sini ada folder mesinnya, di mana file-file virtual mesin kita itu nanti akan diletakkan di sini. Kemudian tipenya di Linux, kemudian versinya ini silakan dipilih mau versi Ubuntu yang 32 bit atau yang 64 bit. Kalau misalkan mau OS yang lain, di sini tinggal pilih saja, macam-macam banyak sekali ya. Atau misalkan kita mau install Windows misalkan, itu juga bisa pilih Windows, kemudian yang Windows yang versi berapa yang akan diinstal, silakan dipilih di situ. Jadi intinya kita bisa mensimulasikan OS apa saja yang akan kita coba di VirtualBox ini tanpa harus menginstal pada komputer fisik. Oke, lanjut. Kemudian di sini ini adalah pengaturan memorinya. Nah, memori di sini yang perlu diketahui teman-teman, ini adalah memori untuk digunakan di mesin virtual. Nah, di sini ada yang warna hijau, ada yang warna pink ya. Kita boleh mengalokasikan memori virtual, defaultnya ini kan 1 GB. Kita boleh menambahkan memori virtual ini, kita bisa menarik ke kanan di sini sampai dengan warna hijau, dan direkomendasikan tidak boleh melewati garis warna hijau, apalagi sampai pada warna yang pink. Kemudian ini adalah pemilihan untuk harddisknya. Apakah harddisk atau virtual mesin yang akan kita buat ini baru, harddisk virtual, atau di sini jangan ditambahkan. Kemudian di sini adalah gunakan berkas harddisk virtual yang sudah ada. Ini kurang lebih sama dengan import begitu ya. Dan di sini bisa digunakan file-file yang telah diekspor sebelumnya. Misalkan kita mau ngopi OS, misalkan dari orang lain, misalkan OS-nya itu sudah dalam bentuk ekspor, dalam bentuk VDI atau VMDK atau VHD dan sebagainya, itu bisa di sini. Oke, kita yang pertama kalau mau install fresh dari awal, kita buat harddisk virtual sekarang, buat. Kemudian di sini yang tadi saya sebutkan, tipe dari harddisk virtual kita itu apa? Apakah VDI, VHD atau VMDK? Untuk pertama kali kita akan misalkan pilih yang VDI misalkan ya, kita akan pilih VDI. Kemudian ini alokasi penyimpanan harddisknya dinamik atau ukuran tetap. Kita pilih yang dinamik. Kemudian di sini ini adalah lokasi tempat mesin virtual kita. Kebetulan tadi namanya adalah Ubuntu. Kemudian tipenya kita pilih yang VDI. Kemudian di bawah ini adalah pengaturan untuk harddisk virtual kita. Tentu saja ini disesuaikan dengan kapasitas harddisk fisiknya ya. Karena ini juga nanti akan memakan atau menggunakan harddisk fisik atau harddisk aslinya. Oke, kita taruh dulu 10 GB, dan ukuran ini disesuaikan dengan OS, kebutuhan OS-nya. Kalau misalkan mau install Ubuntu yang desktop itu mungkin OS harddisk yang dibutuhkan itu hanya sekitar 6 sampai dengan 8 saja. Oke, kita buat, selesai. Nah, ini nanti kita tinggal menginstalnya. Oke, untuk instalasinya saya skip karena sudah ada di video saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaturan networkingnya. Nah, di sini katakanlah ini sudah terinstall begitu ya, seperti video saya sebelumnya. Di sini ada pengaturan di sini. Nah, pengaturan di sini yang harus kita ketahui, ada beberapa pengaturan dasar di sini seperti pengaturan yang umum. Di sini untuk mengganti nama dari file virtual kita, kemudian ada tingkat lanjut, kemudian ada deskripsi, kemudian ada enkripsi disk, kemudian di sini ada sistem. Nah, yang penting di sini adalah ini adalah jam perangkat keras dalam waktu OTC, supaya nanti kalau dicontreng ini, supaya nanti antara komputer yang host atau komputer fisik dengan komputer virtual atau komputer GUES itu waktunya nanti sama. Kalau misalkan di sini jam 18.20 berarti di sini nanti jam 18.20 juga.
Kemudian untuk pengaturan prosesornya, ini bisa di-upgrade sampai dengan batas yang warna hijau, jangan sampai ke warna merah. Oke, kemudian ada akselerasi di situ. Kemudian untuk yang penting lagi di sini ada pengaturan jaringan. Ini yang akan saya tekankan pada penjelasan video kali ini. Untuk pengaturan jaringan di sini ada beberapa tipe. Ini ada 4 adapter ya. Artinya satu virtual komputer atau virtual PC itu nanti itu bisa diberikan atau menggunakan 4 interface sekaligus. Istilahnya kalau PC atau kalau komputer itu dia akan diberikan kartu jaringan atau LAN card-nya itu sampai dengan 4. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan mau digunakan 4 tinggal dicontreng. Kalau 2 ya tinggal dicontreng saja. Nah, kemudian di sini yang mau saya jelaskan, di sini ada beberapa pengaturan di sini. Ada pengaturan NAT, ada pengaturan adapter terbridge jaringan internal, host adapter, kemudian driver generic sama jaringan NAT. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah yang pertama NAT. Apa itu NAT atau Network Address Translation? NAT itu artinya begini. Artinya komputer yang ada di virtual atau kita sebutnya sebagai guest-nya ya. Ini nanti akan mendapatkan IP yang berbeda networknya dengan komputer yang fisik di sini atau komputer hostnya. Ya, ini nanti IP-nya secara default akan berbeda, tidak sama, tidak bisa ngeping dari komputer host ke guest-nya, tetapi guest-nya ini nanti bisa connect ke internet karena menggunakan network address translation. Jadi ketika Ubuntu di sini atau komputer virtualnya ini connect ke internet, dia seolah-olah menggunakan network atau IP address dari komputer hostnya atau komputer fisik. Jadi itu yang dimaksud dengan NAT. Jadi NAT itu nanti sekali lagi komputer virtualnya ini nanti IP-nya berbeda dengan komputer fisik, tetapi komputer virtual ini bisa connect juga ke jaringan internet karena menggunakan network address translation. Oke, kemudian yang kedua yang mau saya bahas adalah adapter terbridge. Kalau kita menggunakan adapter terbridge ya, kemudian kita di sini menggunakan dual wireless, maka nanti komputer virtual ini akan mendapatkan IP address yang sama dengan komputer host. Misalkan hostnya di sini connect-nya menggunakan WiFi misalkan ya. Ke sini misalkan ke NEL WiFi misalkan. Kemudian komputer hostnya ini akan mendapatkan IP 192.168.1. sekian. Maka kalau kita menggunakan adapter terbridge di sini juga akan mendapatkan IP yang satu network. Nah, di sini di komputer host kalau dia menggunakan interface-nya WiFi untuk connect ke jaringan ke internet, maka di sini juga harus menggunakan wireless adapter. Kalau di sini menggunakan LAN di sini di hostnya, maka di sini juga harus menggunakan yang LAN, yang ini LAN-nya. Oke, seperti itu. Nah, sekali lagi nanti IP yang akan didapatkan itu akan sama, sehingga ini memungkinkan untuk saling berkomunikasi, terhubung atau bisa ngeping dari komputer host. Windows-nya bisa ngeping ke Ubuntu, ke virtual. Dari Ubuntu juga bisa ngeping ke komputer host. Seolah-olah dua komputer ini berada pada tempat yang terpisah. Gitu. Itu kalau misalkan adapter terbridge. Kemudian kalau jaringan internal ini adalah yang bisa terkoneksi nanti hanya komputer-komputer yang ada di dalam virtual box saja. Misalkan saya punya di sini ada 3 misalkan. Ada Linux, Ubuntu, ada FreeBSD, kemudian ada Windows di sini. Saya punya 3 OS misalkan di sini, OS virtual. Maka kalau kita menggunakan jaringan internal, ini yang bisa connect itu hanya sesama yang ada di dalam virtual host saja. Dan ini tidak bisa connect keluar
Dari luar juga tidak bisa connect ke dalam virtual hostnya. Ke dalam virtual OS-nya. Itu ya. Jadi kalau jaringan internal hanya bisa connect ke sini. Misalkan kita mau mensimulasikan 3 komputer saling berhubungan misalkan, atau sharing antara Ubuntu dengan FreeBSD dengan Windows misalkan. Nah, itu bisa menggunakan jaringan internal. Kemudian untuk adapter hanya host itu memungkinkan hanya koneksi antara komputer hostnya dengan komputer ininya. Jadi ini hanya menghubungkan antara komputer host dengan komputer guysnya atau komputer virtualnya di sini. Tidak bisa connect keluar. Yang Windows tidak bisa connect ke internet, yang Ubuntu juga tidak bisa connect ke internet. Yang bisa connect hanya antara komputer Windows atau komputer fisiknya atau komputer hostnya dengan komputer Ubuntu atau komputer guysnya. Nah, itu kira-kira untuk pengaturan dari adapter hanya host. Nah, ketika kita memilih adapter hanya host, maka ada adapter yang bisa digunakan untuk koneksinya, yaitu VirtualBox Host Only Adapter. Nah, kalau kita lihat di sini di komputer hostnya, klik kanan open, nanti akan terdapat di situ change adapter. Akan terdapat ini dia, VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Jadi ini nanti yang disetting IP-nya supaya bisa connect antara komputer host dengan komputer guysnya. Oke, nah itu saja penjelasan dari saya tentang setting dasar dari VirtualBox. Untuk selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana penggunaan dari beberapa pengaturan jaringan ini, NAT, adapter terbit, jaringan internal, dan adapter hanya host. Untuk yang ini kira-kira hampir sama dengan penggunaan yang ini, yang atas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapatkan video terupdate dari saya. Terima kasih. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.